Lebaran hari pertama nih, seperti apa sih memaknainya kalau boleh tahu? Dari tahun ke tahun sih ya, tetap ya namanya Lebaran kan, bagaimana kita kembali ke fitrah kita ya, sebaik-baiknya setelah kita menjalankan ibadah Ramadan berpuasa selama kurang lebih 30 hari gitu. Ya, kita mengharapkan ya, saya pribadi maupun keluarga juga kita bisa kembali ke fitrah yang telah Allah berikan gitu kepada kita. Gitu. Memang yang bedakan tahun ini cuma karena nggak ada mendiang aja sama istri gitu. Tapi ya tadi kayak sholat id apa semua bareng-bareng juga kita lakukan di rumah. Gitu. Ini ada perasaan yang bagaimana ya Mas, bisa dibilang ini Lebaran pertama tanpa istri? Ada perasaan apa sih? Kalau perasaan apa sih ya mungkin bukan seperti itu ya, tapi lebih tepatnya ya seperti sesuatu ada yang kurang aja kan ya, sesuatu ada yang kurang aja. Jadi kayak kita tadi sholat terus kita doa bersama di rumah juga, mendoakan para almarhumah gitu. Jadi sama-sama ya mengajak anak-anak lah untuk beribadah terus sama ibu. Jadi ya perasaannya sih masih belum terbiasa ya setelah 20 tahun lebih gitu ya. Jadi saat bersama gitu ya. Ya karena kan selama ini kan setiap kita bulan Ramadan terus Syawal gitu, Lebaran itu pasti kan mendiang ya, yang udah siapkan seluruhnya dari pakaian, makanan apa semua segala macam. Jadi sekarang ini ya masih dalam tahapan, saya juga kaget gitu. Anak-anak seperti apa Mas? Anak-anak alhamdulillah sampai detik ini sudah semakin baik, sudah semakin kuat gitu ya. Jadi kita sudah benar-benar mengikhlaskan, jadi ya insya Allah terus semakin baik. Biasanya apa yang diingat atau dikangenin kalau lagi ini, selain ribetnya dia kan si almarhum tuh senang banget ya, apa-apa semua dia menyelesaikan sendiri, terus perfect juga orangnya gitu kan, sampai yang kecil-kecil pun dia perhatiin. Iya, jadi kalau Ramadan gitu kan pasti kan misalnya baju gitu, bikinin seragam, terus makan hidangan bagaimana di saat kita mau berangkat sholat id gitu. Jadi udah ada hidangan, udah macam-macam lah, udah kirim ke sana, kue ke sini, ini ke sini. Jadi tahun ini kayak seperti saya juga harus kerja kan, kemarin saya harus syuting gitu sampai malam gitu karena kejar tayang. Jadi ya bagus anak-anak udah besar gitu, jadi saya mengasistensikan kepada mereka gitu, coba apa ya, beli kue yang bagi kemana ya, ke tetangga atau apa ya, sama-sama supaya enak nih, seperti apa yang bunda sudah lakukan kan, seperti biasanya. Jangan sampai ada amal-amal ibadahnya yang biasanya dia lakukan, jangan sampai kita nggak lakukan gitu loh. Jadi itu kita coba aja untuk jalankan, kita penuhi. Sudah otomatis sudah siap menjadi seorang single parents ya Mas ya, untungnya anak-anak udah besar gitu kan. Apa yang sampai saat ini Mas Teddy mungkin agak beban atau tidak, mungkin pasti tidak bisa lah seperti bundanya gitu kan. Oh iya, pasti kan saya nggak akan punya kemampuan untuk bisa menghandle, menangani segala persoalan itu sendiri atau permasalahan, karena juga saya bukan seorang ibu gitu. Tapi saya berusaha saja untuk bisa menemani atau mengawal saja gitu loh. Jadi karena anak-anak kembali bahwa anak-anak sudah cukup besar dan dewasa untuk bisa memahami keadaan dan memahami saya. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lebih mudah aja gitu loh. Meskipun juga buat saya juga nggak mudah gitu. Tetap kan proses baru beberapa bulan ini juga nggak mudah buat kita lah, nggak mudah. Sudah diimpin belum sih Mas? Saya sih pribadi enggak ya. Terus anak-anak juga nggak tahu, saya nggak ada cerita apa-apa. Jadi ya begitu saja sudah. Biasanya tuh kalau momen Lebaran gitu ada aja kan masakan spesial gitu. Nah kalau dari almarhum sendiri ada nggak sih masakan spesial di momen Lebaran ini? Sebenarnya nggak ada sih ya, kalau masak secara khusus gitu almarhumah tuh nggak ada. Jadi karena dari tahun ke tahun tuh banyak kawan-kawan atau vendor-vendor beliau gitu yang suka kirim. Jadi mau masak mau apa juga takut nanti semuanya jadi berlebihan. Jadi malah beliau lebih sibuk untuk ya berbagi aja, berbagi gitu sama siapapun gitu, sama saudara, sama kawan, sama tetangga. Jadi saya pikir
ya kayak hari ini juga ada kiriman dari vendor catering gitu. Jadi ya itu kan merupakan jariahnya dari beliau. Iya, Ya. benar. Mas, ini kan pemakaman TPO gitu kan ditutup ya? Ya. Nah berarti keluarga juga belum ada yang Nyekar. atau gimana Mas? Ya memang belum, terus ya karena kita dengar beritanya begitu, tapi ya tadi pagi kita selesai sholat id, terus kita kirim doa lah untuk almarhumah, terus bapak, semua bapak orang tua saya gitu, bapak saya gitu. Jadi sekaligus kita kirim doa bersama setelah saya sholat id tadi. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan lah sebagai manusia yang masih hidup, masih diberikan nafas dan nyawa untuk mendoakan yang sebaik-baiknya. Mengurangi syuting juga nggak sih Mas? Kan sekarang tinggal Mas sendiri nih, maksudnya sambil memantau anak-anak. Jadi Mas sendiri agak mengerem syuting atau seperti apa? Kalau ngerem syutingnya sih mungkin saya nggak bisa ya, karena apalagi kan produksinya serial stripping gitu. Jadi memang sudah ada time schedule gitu, ada jangka waktu jadwal gitu. Jadi yang nggak bisa juga saya ganggu. Tapi ya di sela-sela di antara itulah paling saya bisa koordinasi, berkomunikasi sama anak-anak. Jadi itu yang mungkin saya manfaatkan selama ini gitu loh. Jadi kayak kemarin, udah siapin ini belum, udah belanja ini belum, tolong belanja nanti buat lebaran gini-gini, perlu belanja buat ini, buat ini, buat ini. Jadi ya bagus anak-anak set sikap aja gitu loh. Jadi saya lebih mudah lah buat mudah. Jadi makin lebih deket lagi nggak sih sama anak-anak Mas? Ya, jadi pasti. tahu akhirnya Ya. mereka seperti kan apa-apa sama bunda ya kan? Ya, jadi ya pastinya ternyata berat juga ya. Gitu loh, memang ya itulah yang dari sejak awal saya katakan bahwa nggak gampang buat saya pribadi, karena apalagi semua persoalan permasalahan khususnya di rumah tangga itu memang saya serahkan kepada mendiang kan dulu. Jadi saya nggak pernah ikut campur dan nggak tahu menau, istilahnya saya tinggal ikut, oke ya gitu. Jadi sekarang ternyata banyak juga urusannya. Lumayan kaget berarti ya Mas? Kaget, bukan lumayan lagi, kaget. Dan almarhum juga sempat bilang kan katanya nanti usaha ini harus yang diteruskan anak-anak gitu kan Mas. Sudah Ya. mulai pelan-pelan ini nggak sih Mas? Sudah. Jadi kemarin di Ramadan kita juga uji materi semua segala macam, anak-anak masuk mulai pelatihan gitu dari dasar. Kebetulan ada sepupu dari mendiang yang memang concern lah, yang peduli lah terhadap hal ini, dan dia juga sangat membantu saya. Jadi kita mulai regenerasi untuk pelatihan juga untuk anak-anak biar mereka belajar bekerja, mengikuti senior lah. Jadi partner dari ibundanya kan. Jadi biar mereka belajar sama yang sudah senior. Gitu. Berarti anak-anak sendiri siap ya meneruskan bisnis ibu orang tuanya? Sementara ini saya Sikap paksa ya? untuk siap. Saya paksa untuk siap. Gitu artinya biar bagaimanapun itu peninggalan. Jadi itu bundanya yang ya? baik, usaha yang baik gitu loh. Kalau kita bisa bantu orang, kenapa enggak gitu loh. Sekaligus kita membantu diri kita sendiri. Kalau dalam perjalanannya nanti bahwa mereka menemukan jati diri, bahwa saya sebenarnya bidang yang saya sukai, saya geluti itu sebenarnya ini, silakan gitu. Tapi langkah ini jangan sampai ada kevakuman gitu, kehampaan. Jadi tetap harus diisi, dijalankan. Karena saya aja sendiri juga kan langsung memutuskan untuk langsung mengangkat direktur utamanya untuk menggantikan mendiang kan. Jadi tetap, dan saya juga memohon bahwa untuk dilatih lah anak-anak yang mendiang. Gitu. Mas, yang membuat akhirnya Mas menerima, legowo dan kuat apa sih Mas? Ya nggak ada ya, jadi semua juga akan kembali gitu. Kalau ditanya saya kuat, tentu saya nggak kuat gitu, nggak ada satu orang pun mungkin yang kuat. Tetaplah kita bersedih 20 gitu ya. tahun ya Mas ya. Bersedih, tapi bahwa selama puluhan tahun ini perjalanan berumah tangga, apa yang membuat saya legowo gitu, ikhlas bahwa ya sudah, yang dijalankan itulah yang terbaik yang saya rasakan. Jadi artinya dia sudah melakukan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, dan semuanya sudah lengkap. Artinya buat saya nggak ada lagi yang membuat saya untuk menahan hal-hal yang nggak diperlukan. Artinya bersedih berlebihan, membuat itu semua tertahan, itu enggak. Ya sudah, kalau memang waktunya sudah harus kembali kan ya sudah gitu. Bahwa ternyata
peran daripada Rina Gunawan itu ya di usia 46 tahun gitu di saat itu. Artinya saya harus ya melepaskannya dengan kuat. Bagus anak-anak udah besar gitu, jadi saya mengasistensikan kepada mereka gitu. Coba apa ya, beli kue ya, bagi kemana ya, ke tetangga atau apa ya, sama-sama supaya enak nih. Seperti apa yang Bunda sudah lakukan kan seperti biasanya. Jangan sampai ada amal-amal ibadahnya yang biasanya dia lakukan, jangan sampai kita nggak lakukan gitu. Nah, jadi itu kita coba aja untuk jalankan. Kita penuhi. Sudah otomatis sudah siap menjadi seorang single parent saya Mas ya. Untungnya anak-anak udah besar gitu kan. Iya. Apa yang sampai saat ini Mas Teddy mungkin agak beban atau tidak, mungkin pasti tidak bisa lah seperti bundanya gitu kan. Oh iya, pasti kan saya nggak akan punya kemampuan untuk bisa menghandle, menangani segala persoalan itu sendiri atau permasalahan. Karena juga saya bukan seorang ibu gitu, tapi saya berusaha saja untuk bisa menemani atau mengawal saja gitu loh. Jadi karena anak-anak kembali bahwa anak-anak sudah cukup besar dan dewasa untuk bisa memahami keadaan dan memahami saya. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lebih mudah aja gitu loh. Meskipun juga buat saya juga nggak mudah gitu. Tetap kan proses baru beberapa bulan ini juga nggak mudah buat kita lah, nggak mudah. Sudah diimpin belum sih Mas? Saya sih pribadi enggak ya. Terus anak-anak juga nggak tahu, saya nggak ada cerita apa-apa. Jadi ya begitu saja sudah. Biasanya tuh kalau momen lebaran gitu ada aja kan masakan spesial gitu. Nah kalau dari almarhum sendiri ada nggak sih masakan spesial di momen lebaran ini? Sebenarnya nggak ada sih ya, kalau masak secara khusus gitu almarhumah tuh nggak ada. Jadi karena dari tahun ke tahun tuh banyak kawan-kawan atau vendor-vendor beliau gitu yang suka kirim. Jadi mau masak mau apa juga takut nanti semuanya jadi berlebihan. Jadi malah beliau lebih sibuk untuk ya berbagi aja, berbagi gitu sama siapapun gitu, sama saudara, sama kawan, sama tetangga. Jadi saya pikir ya kayak hari ini juga ada kiriman dari vendor catering gitu. Jadi ya itu kan merupakan jariahnya dari beliau. Iya, benar. Mas, ini kan pemakaman TPU gitu kan ditutup ya? Iya. Nah berarti keluarga juga belum ada yang Nyekar. atau gimana? Mas? Ya memang belum. Terus ya karena kita dengar beritanya begitu, tapi ya tadi pagi kita selesai sholat id, terus kita kirim doa lah untuk almarhumah, terus bapak, semua bapak orang tua saya gitu, bapak saya gitu. Jadi sekaligus kita kirim doa bersama. Kalau ngerem syutingnya sih mungkin saya nggak bisa ya, karena apalagi kan produksinya serial stripping gitu. Jadi memang sudah ada time schedule gitu, ada jangka waktu jadwal gitu. Jadi yang nggak bisa juga saya ganggu deh. Tapi ya di sela-sela di antara itulah paling saya bisa koordinasi, berkomunikasi sama anak-anak. Jadi itu yang mungkin saya manfaatkan selama ini gitu loh. Jadi kayak kemarin udah siapin ini belum, udah belanja ini belum, tolong belanja nanti buat lebaran gini-gini, perlu belanja buat ini buat ini. Jadi ya bagus anak-anak set sikap aja gitu loh. Jadi saya lebih mudah lah buat mudah. Jadi makin lebih deket lagi nggak sih sama anak-anak Mas? Ya jadi pasti. tahu akhirnya Ya. mereka seperti kan apa sama bunda ya kan? Ya jadi ya pastinya ternyata berat juga ya. Gitu loh, memang ya itulah yang dari sejak awal saya katakan bahwa nggak gampang buat saya pribadi, karena apalagi semua permasalahan khususnya di rumah tangga itu memang saya serahkan kepada mendiang kan dulu. Jadi saya nggak pernah ikut campur dan nggak tahu menau, istilahnya saya tinggal ikut ya gitu. Jadi sekarang ternyata banyak juga yang urusannya. Lumayan kaget berarti ya Mas? Kaget, bukan lumayan lagi, kaget. Dan almarhum juga sempat bilang kan katanya nanti usaha ini harus yang diteruskan anak-anak gitu kan Mas. Sudah mulai pelan-pelan ini nggak sih Mas? Sudah. Jadi kemarin di Ramadan kita juga uji materi semua segala macam, anak-anak masuk mulai pelatihan gitu dari dasar. Kebetulan ada sepupu dari Meniang yang memang concern lah, yang peduli lah terhadap hal ini, dan dia juga sangat membantu saya. Jadi kita mulai regenerasi untuk pelatihan juga untuk anak-anak biar mereka belajar bekerja, mengikuti senior lah. Jadi partner dari ibundanya kan.
Jadi biar mereka belajar sama yang sudah senior. Gitu. Berarti anak-anak sendiri siap ya meneruskan bisnis ibu orang tuanya? Sementara ini Si saya kakak paksa ya? untuk siap. Saya paksa untuk siap. Gitu artinya biar bagaimanapun itu peninggalan. Jadi Mama, itu bundanya yang ya. baik, usaha yang baik gitu loh. Kalau kita bisa bantu orang, kenapa enggak gitu loh. Sekaligus kita membantu diri kita sendiri. Kalau dalam perjalanannya nanti bahwa mereka menemukan jati diri bahwa oh saya sebenarnya bidang yang saya sukai, saya geluti itu sebenarnya ini, silakan gitu. Tapi Anak-anak gitu kan Mas, sudah Ya. mulai pelan-pelan ini nggak sih Mas? sudah. Jadi kemarin di Ramadan kita juga kita uji materi semua segala macam anak-anak masuk mulai pelatihan gitu dari dasar. Kebetulan ada sepupu dari Meniang yang memang concern lah, yang peduli lah terhadap hal ini, dan dia juga sangat membantu saya. Jadi kita mulai regenerasi untuk pelatihan juga untuk anak-anak biar mereka belajar bekerja, mengikuti senior-senior lah. Jadi partner dari ibundanya kan. Jadi biar mereka belajar sama yang sudah senior. Gitu. Berarti anak-anak sendiri siap ya meneruskan bisnis ibu orang tuanya? Sementara ini Si saya kakak paksa ya? untuk siap. Saya paksa untuk siap. Gitu artinya biar bagaimanapun itu peninggalan. Jadi Mama, itu bundanya yang ya? baik, usaha yang baik gitu loh. Kalau kita bisa bantu orang, kenapa enggak gitu loh. Sekaligus kita membantu diri kita sendiri. Kalau dalam perjalanannya nanti bahwa mereka menemukan jati diri bahwa oh saya sebenarnya bidang yang saya sukai, saya geluti itu sebenarnya ini, silakan gitu. Tapi langkah ini jangan sampai ada kevakuman gitu, kehampaan. Jadi tetap harus dijalankan. Karena saya aja sendiri juga kan langsung memutuskan untuk langsung mengangkat direktur utamanya untuk menggantikan Mendiang kan. Jadi tetap, dan saya juga memohon bahwa untuk dilatih lah anak-anak yang Mendiang. Gitu. Mas, yang membuat akhirnya Mas menerima, legowo dan kuat apa sih Mas? Ya nggak ada ya, semua juga akan kembali gitu. Kalau ditanya saya kuat, tentu saya nggak kuat gitu, nggak ada satu orang pun mungkin yang kuat. Tetaplah kita bersedih 20 gitu tahun ya, Mas, ya. bersedih, tapi bahwa selama puluhan tahun ini perjalanan berumah tangga, apa yang membuat saya legowo gitu ya, ikhlas bahwa ya sudah, yang dijalankan itulah yang terbaik yang saya rasakan. Jadi artinya dia sudah melakukan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, dan semuanya sudah lengkap. Artinya buat saya nggak ada lagi yang membuat saya untuk menahan hal-hal yang nggak diperlukan. Artinya bersedih berlebihan, membuat itu semua tertahan, itu enggak. Ya sudah, kalau memang waktunya sudah harus kembali kan ya sudah gitu. Bahwa ternyata peran daripada Rina Gunawan itu ya, di usia 46 tahun gitu, di saat itu artinya saya harus ya melepaskannya dengan kuat, dengan Ikhlas. ikhlas. Oke, sip. Makasih ya Mas. Makasih banyak.